Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Novita Sari Lubis, NIM 0310202026, mahasiswi dari Tadris Biologi semester 3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata pelajaran telaah kurikulum biologi madrasah atau sekolah yang diasuh oleh dosen pengampu Ibu Umi Nur Afini Dwi Jayanti MPD. Rasional pengembangan kurikulum 2013 perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Nah, di dalam tantangan internal sendiri itu pemenuhan 8 standar nasional pendidikan. Yang pertama yaitu standar pengelolaan, standar biaya, standar sarana prasarana, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan perkembang. Yang kedua ada tantangan eksternal. Tantangan eksternal yang dihadapi dunia pendidikan saat ini antara lain yaitu berkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan, dan pedagogis serta berbagai fenomena negatif yang mengemukakan. Tantangan masa depan ini antara lain yaitu globalisasi, kemajuan teknologi informasi, kompetensi masa depan antara lain kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan menjadi warga negara yang bertanggung jawab, kemampuan mencoba untuk melakukan hal-hal yang baik, mengerti dan toleransi terhadap pandangan yang berbeda, dan memiliki kesiapan untuk bekerja. Persepsi masyarakat antara lain terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif, beban siswa terlalu berat, kurang bermuatan karakter, perkembangan pengetahuan dan pedagogi antara lain neurologi, psikologi, observation based discovery learning dan collaborative learning. Fenomena negatif antara lain yaitu perkelahian, narkoba, korupsi, plagiarisme, dan kecurangan dalam ujian. Nah, yang ketiga ada penyempurnaan pola pikir. Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan hanya akan dapat terwujud apabila terjadi pergeseran atau perubahan pola pikir dalam proses pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama ada dari berpusat pada guru menuju berpusat pada siswa. Yang kedua ada dari satu arah menuju interaktif. Yang ketiga ada dari isolasi menuju lingkungan jejaring. Yang keempat ada dari pasif menuju aktif menyelidiki. Dan yang kelima dari maya abstrak menuju konteks dunia nyata, dari pembelajaran pribadi menuju pembelajaran berbasis sistem. Dan yang ketujuh dari luas menuju perilaku khas memberdayakan kaidah keterkaitan. Ke-8 dari stimulasi rasa tunggal menuju stimulasi ke segala penjuru. Yang ke-9 ada dari arah tunggal menuju alat multimedia. Nah, yang keempat, penguatan tata pengolahan kurikulum. Penyusunan kurikulum 2013 dimulai dengan menetapkan standar kompetensi lulusan berdasarkan kesiapan peserta didik, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar, kurikulum, dan standar kurikulum. Satuan pendidikan dan guru tidak diberikan kewenangan menyusun silabus, tetapi disusun pada tingkat nasional. Guru lebih diberikan kesempatan mengembangkan proses pembelajaran tanpa harus dibebani dengan tugas-tugas penyusunan silabus yang memakan waktu yang banyak dan memerlukan penguasaan teknis penyusunan yang sangat memberatkan guru. Nah, yang kelima ada pendalaman dan perluasan materi. Hasil studi internasional untuk reading dan literasi yang ditunjukkan untuk kelas 4 SD juga menunjukkan hasil bahwa lebih dari 959% didik Indonesia di SD kelas 4 hanya mampu mencapai level menengah, sementara lebih dari 50% siswa Taiwan mampu menjadi level tinggi.
Perbedaan standar kompetensi lulusan dari kurikulum KTSP dan kurikulum 2013 dapat dilihat dari aspek petunjuk pelaksanaan atau juklak, yaitu dari SKL kurikulum KTSP, di mana petunjuk pelaksanaan juklak terdapat pada Permendikbud nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Nah, pada aspek petunjuk pelaksanaan atau juklak SKL kurikulum 2013, juklak lama terdapat pada Permendikbud nomor 54 tahun 2013 tentang standar kompetensi lulusan dan satuan pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua ada juklak baru, di mana juklak baru ini terdapat pada Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan atau menengah. Nah, yang kedua, aspek penggunaan. Di dalam aspek penggunaan, SKL kurikulum KTSP digunakan sebagai pedoman penilaian. Pada aspek penggunaan, SKL kurikulum KTSP digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Nah, pada aspek penggunaan, SKL kurikulum 2013 digunakan sebagai acuan utama pengembangan yang terdiri dari standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidikan dan standar kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengolahan, dan standar pemberdayaan. Aspek yang ketiga yaitu cakupan SKL. Dalam cakupan SKL kurikulum KTSP diturunkan dari standar isi yang diatur terlebih dahulu melalui Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Terdapat pemisahan antara mata pelajaran pembentukan sikap, pembentukan keterampilan, dan pembentukan pengetahuan kompetensi diturunkan dari mata pelajaran. SKL kurikulum KTSP yang pertama ada SKL minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, dikembangkan berdasarkan tujuan sikap satuan. Yang kedua ada SKL minimal kelompok mata pelajaran. Yang ketiga ada SKL minimal mata pelajaran kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk mata pelajaran tertentu. Nah, dalam cakupan SKL kurikulum 2013 diturunkan dari kebutuhan manusia kini dan masa yang akan datang. SKL-nya meliputi kompetensi lulusan SD, MI, SDLB paket A. Yang kedua ada kompetensi lulusan SMP, MTS atau SMPLB paket B, dan kompetensi lulusan SMA, MA, SMK atau MAK, SMALB paket C. Rumusan SKL setiap jenjang pendidikan satuan pendidikan dasar dan menengah dijelaskan secara rinci pada 3 dimensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua ada semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang ada pada SKL. Yang ketiga ada gradasi untuk dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan antara jenjang pendidikan meliputi perkembangan, psikologi anak, lingkup dan kedalaman, kesinambungan, fungsi satuan pendidikan dan lingkungan. Keterkaitan antara karakteristik mata pelajaran biologi dengan pendekatan pembelajaran yang direkomendasikan dalam desain pembelajaran kurikulum 2013. Sebagai bagian dari ilmu pengetahuan alam, biologi memiliki ciri umum yang sama dengan ilmu serumpun, yaitu biologi dan kimia. Namun demikian, sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri, biologi memiliki karakteristik yang berbeda dengan rumpun ilmu alam lainnya. Mata pelajaran biologi bertujuan untuk menumbuhkan sikap spiritual dan sikap sosial, membekali pengetahuan
dan keterampilan kepada peserta didik yang relevan dengan biologi agar peserta didik mampu untuk menyelesaikan persoalan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pribadi dan sebagai warga negara. Belajar biologi sama dengan mempelajari diri sendiri, karena biologi di SMA banyak membahas tentang struktur dan fungsi jaringan, penyusun organ, peran makhluk hidup dalam lingkungan, dan hubungannya dengan kelestarian makhluk hidup di bumi. Belajar biologi merupakan kegiatan yang menarik dan menyenangkan untuk membentuk pribadi yang mencintai lingkungan alam dan sosial, sehingga berkaitan dengan standar kompetensi lulusan, di mana kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan. Dalam kurikulum 2013, pembelajaran biologi pada tingkat SMA atau MA diarahkan pada pemilikan dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitif. Yang ketiga, biologi sebagai sikap ilmiah. Dalam biologi sebagai sikap ilmiah, hal ini dapat diartikan sama sebagai sains sebagai sikap ilmiah. Sebagai meniti, terbuka, dan jujur, hal ini dilakukan dari penguasaan metode ilmiah dan sikap ilmiah. Dalam kurikulum 2013, sikap dibagi menjadi dua, yaitu sikap bertuhan. Biologi mampu menumbuhkan penghayatan terhadap agamanya atau rasa syukur atas penciptaan langit dan bumi beserta isinya. Yang kedua ada sikap sosial. Keterkaitan sikap sosial ini akan dikaitkan dengan SKL, yaitu dimensi sikap. Dengan kita memahami biologi sebagai sikap ilmiah, yaitu kita memahami biologi sebagai produk dan biologi sebagai proses. Maka dari sini akan tumbuhlah sikap ilmiah. Sikap ilmiah ini kita pelajari melalui pembelajaran biologi. Terkait lingkup dan tujuan penilaian berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Lingkup penilaian pada pasal 2. Penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Nah, pada pasal 3 sendiri mencakup penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua ada penilaian sikap sebagai mana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidikan untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Nah, pada pasal 3 menilai pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. Penilaian keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Yang kelima, penilaian pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 dilakukan oleh pendidik satuan pendidikan atau pemerintah. Tujuan penilaian pada pasal 4 ayat 1, penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan berbagai hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Pada ayat kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Dan pada ayat ketiga, penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan nasional pada mata pelajaran tertentu. Perbedaan struktur kurikulum 2013 dengan kurikulum prototipe. Yang pertama,
struktur kurikulum, profil belajar Pancasila yang akan menjadi acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian atau struktur kurikulum capaian pembelajaran dan asesmen pembelajaran. Yang kedua, istilah KI dan KD diganti menjadi capaian pembelajaran arah atau CP. Kita sudah mengenal dan pemahaman bahwa KI kompetensi inti dan KD kompetensi dasar merupakan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setelah proses pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran tematik yang sebelumnya hanya terbatas pada kelas 4, 5, dan 6 SD saja pada kurikulum prototipe. Pembelajaran tematik bisa diterapkan pada jenjang SMP dan SMA. Sebaliknya, pada jenjang SD juga bisa dilakukan pembelajaran berbasis mata pelajaran, bukan tematik. Yang keempat, ada jumlah jam pelajaran ditetapkan per tahun. Jika dalam kurikulum sebelumnya, penetapan jumlah jam pelajaran berlaku per minggu. Pada kurikulum prototipe, jumlah jam pelajaran ditetapkan per tahun, sehingga sekolah memiliki kelenturan atau fleksibilitas dalam mengatur pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, pembelajaran kolaboratif. Penerapan pembelajaran kolaboratif yang berbentuk proyek bertujuan mengembangkan profil belajar Pancasila melalui pengalaman pembelajaran, experiential learning, dan mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu. Yang keenam, mata pelajaran TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi diajarkan kembali. Pada kurikulum sebelumnya, mata pelajaran TIK dihilangkan. Dalam kurikulum prototipe ini dihadirkan kembali dengan sebutan informatika yang akan diajarkan melalui jenjang SMP. Yang ketujuh, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam sosial atau yang disingkat dengan IPAS, mata pelajaran IPA atau disingkat dengan ilmu pengetahuan alam, dan IPS ilmu pengetahuan sosial. Ada jenjang SD kelas 4, 5, dan 6 yang selama ini terdiri sendiri. Pada kurikulum prototipe ini akan diajarkan secara bersama melalui IPAS, ilmu pengetahuan alam sosial. Demikian video saya yang saya buatkan untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah telaah kurikulum biologi SMA atau MA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menawarkan kurikulum yang jauh lebih merdeka. Sekarang lagi dites di sekolah-sekolah penggerak. Kurikulum yang satu bisa dimengerti oleh guru, kedua fleksibel sehingga guru boleh mengadaptasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan murid-muridnya, dan ketiga memberikan kesempatan untuk guru berkreasi dan berinovasi sehingga proses pembelajaran itu jauh lebih mudah. Jadi kita bukannya ganti kurikulum, bukan. Kurikulum yang akan kita tawarkan tahun depan adalah kurikulum yang memberikan kemerdekaan kembali kepada guru-guru. Jadi banyak hal-hal yang pasti akan menarik di tahun depan, tolong ditunggu, sabar. Tapi nomor satu, tolong desak semua kepala dinas untuk sekolah tatap muka harus segera dilaksanakan.